Kalau lagi nasib Barcelona. Ini Barcelona kenapa? Main dari malam kenapa? Barcelona sekarang ngabur loh. Ngabur. Soalnya ini tidak seperti dulu lagi. Iya, pemain-pemain antara Barcelona akan keluar semua tuh. Keluar semua, masih banyak pemain. Iya, masih banyak tapi masih yang pemain profesional gitu. Sudah semua pemain profesional tuh, masih senior. Iya dong, iya. Tutup juga. Kan 2-0, ini kemarin 3-0 lah. Itu juga, Malam 2-0. sekarang Barca dibantai terus. Mungkin pengaruh lagi. Tidak perlu kayaknya apa ini gaya pemimpinnya mereka itu. Kenapa ya? Kok masa jual semua nih apa nih pemain-pemain senior? Barca sekarang pengaruh apa nih? Krisis ekonomi. Oh, krisis ekonomi, malas. Pengaruh COVID. Covid juga, aduh, benar. Kasihan juga, Padahal itu kan klub besar, toh. Asli. Sama Covid ini cuma semua lah, klub bola tuh punya dampak. Iya. Tidak hanya klub bola lah, termasuk kita Itu ya. di masyarakat umum nih kena dampak Iya. semua. Siapa? Memang persoalan dampak COVID-19 ini peran pemimpin itu sangat penting, di mana pemimpin itu sebagai garda terdepan untuk melindungi segenap masyarakatnya. Gitu. Di mana pemimpin itu harus bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Gitu. Ini baru-baru kasus di mana juga tidak salah yang pesta gubernur itu. Oh iya itu toh sudah itu bagaimana kayak pemimpin kita juga bingung tuh. Itu dari Sementara mereka yang kasih terapkan aturan. level PPKM sampai Iya. 4 ya, 4 di Kulon. Ya, Masalahkan apa-apa. siapa? Mungkin memang keadaannya juga bagaimana saya kurang tahu. Mana kemudian ini peran pemimpin selama pandemi COVID ini? Kalau saya sih selama COVID-19 ini peranan pemimpin juga ya lumayan baik. Sama karena setiap pemimpin itu kan berbeda punya atau sifatnya tuh. Ada yang ada yang tegas, ada yang tidak dalam memberikan aturan, dan dia sendiri juga tegas untuk menaati apa yang dia terapkan kepada masyarakat. Ada juga kayak pemimpin yang tegas kepada masyarakat dan memberikan sebuah aturan, tetapi dia sendiri juga tidak menaati aturan tersebut. Itu yang saya lihat, dan di situasi COVID-19 ini memang peran pemimpin itu kalau dilihat dari kacamata saya itu 50% itu sangat baik gitu. Dan tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti menaati segala aturan dari pemerintah itu lumayan bagus juga. Terus kalau menurut Santi? Kalau menurut saya peran pemerintah apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak akan berjalan baik kalau misalnya ini masyarakat juga tidak ikut serta untuk menyukseskan kebijakan itu. Jadi menurut saya peran mereka akan berjalan dengan baik, sehingga apapun yang mereka lakukan akan berjalan dengan baik, tergantung bagaimana kita sebagai masyarakatnya untuk ikut serta menaati aturan tersebut. Atau memang bagaimana Om Upin? Ya, itu tuh. Om Upin ini, kenapa Om Upin? Saya tidak enak badan. Tidak enak badan. Kenapa kau nih? Kemarin baru vaksin saya. Vaksin itu. Vaksin kedua nih. Katanya kan kalau mau vaksin itu kan tujuannya supaya kita sehat, supaya kekebalan tubuh kita itu sangat tinggi. Jadi segala penyakit itu tidak bisa masuk dalam tubuh. Maksudnya 50% ketika kita sudah vaksin itu segala virus-virus yang membahayakan tubuh itu bisa diminimalisir. Karena saya takut kalau ini apa? Ternyata bukannya saya sebegitu ada yang lainnya. Reaksi dari obat itu bukan mungkin apa? Reaksi obat dalam tubuh. Reaksi obat. Berarti kalau reaksi begitu kita nanya membaik ya? Terus sehingga berarti kita tahu obatnya kerja. Mekanisme cara kerja obat itu berjalan dengan baik. Tapi kalau menurut saya sih ini vaksin ini tidak selamanya harus maksudnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu tidak selamanya harus melalui vaksin. Karena ada kan yang begini takut vaksin gara-gara
mereka berasumsi bahwa ini kalau misalkan sudah divaksin ada efek samping gitu. Iya. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau habis vaksin ada yang meninggal, tahu itu. Dan kalau menurut dari pandangan saya sih, ini tingkat kekebalan tubuh itu tergantung dari bagaimana istirahat kita, pola makan kita, olahraga. Itu kan semua tujuannya untuk melawan virus pandemi COVID-19 gitu. Saya rasa ini perlu adanya peningkatan dari pemerintah sih, khususnya untuk masyarakat, bahwa supaya dianjurkan kepada masyarakat semacam melakukan sosialisasi gitu, untuk terus meningkatkan olahraga, terus pola makan yang baik. Dengar itu Pi. Terus bagaimana teman-teman bagaimana ini pemulung yang notabene mereka harus mencari makan untuk kehidupan sehari-hari sehingga mereka tidak cukup terus di masa pandemi ini mereka dituntut untuk hidup sehat, apa segala macam, makan teratur. Sementara punya makan yang mereka sedikit tidak cukup, mereka harus cari botol bekas apa begitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, itulah peran pemerintah yang sebenarnya, bahwa mereka harus melihat bagaimana kehidupan masyarakat di bawah, dalam artian bahwa jadi ekonomi mereka sangat rendah, seperti pemulung yang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan mereka harus bekerja di tempat-tempat kotor seperti itu. Saya rasa pemerintah harus perhatikan betul ini bagi para pemulung itu, misalkan memberikan mereka bantuan pakaian, terus kebutuhan ekonomi ya untuk selama pandemi COVID ini saja lah. Mungkin perlu diperhatikan betul untuk masyarakat pemulung. Terus bagi lansia, bukan hanya pemulung, bagi lansia yang tidak bisa bekerja, yang notabene mengharapkan kebutuhan dari orang lain, suplai kebutuhan dari orang lain. Dan saya rasa perlu untuk masyarakat yang pemerintah rasa mampu menghidupi memenuhi kebutuhan ekonominya selama pandemi COVID itu, perlu dikurangi bantuan-bantuan yang rasa-rasa misalkan keluarga dari kalangan PNS, wira swasta. Itu saya rasa mereka tidak perlu lah untuk mendapatkan bantuan dari pandemi COVID. Dan alihkan ke itu ya. Alihkan fokus kepada rakyat jelata gitu. Gimana sih kebijakan itu di daerah kita punya saja yang kita lihat, sebagai mahasiswa kita bisa melihat itu kan, penerapan dari kebijakan itu apakah sesuai dengan standar dalam masyarakat atau untuk mengatasi COVID-19 ini? Kalau mengenai ini kebijakan ya, di tengah pandemi ini, memang apa yang diberikan oleh pemerintah itu belum maksudnya bisa meminimalisir tingkat kekurangan segala kebutuhan ekonomi masyarakat. Tetapi ini kalau yang kita lihat selama ini kan di kehidupan masyarakat itu kan masih banyak kekurangan. Ini meskipun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan, tetapi masyarakat itu merasakan banyak kekurangan di tengah situasi pandemi itu. Dan memang kita juga mengerti ini bahwa ini pemerintah itu mengeluarkan kebijakan berupa memberikan bantuan gitu, bukan hanya di kita punya daerah, di seluruh seluruh Indonesia. Tetapi kita juga mengerti dengan hal itu, dan kita tetap semangat untuk bekerja dan berkarya untuk menolong kehidupan kita. Maksudnya intinya jangan tergantung pada pemerintah saya. Iya. Kita ada inisiatif sendiri mengatasi hal ini kan, dan menghadapi ini, karena ini kan bukan masalah Indonesia kita punya kan, ini kan global, jadi bukan hanya kita, saya pikir begitu kan. Jadi kita harus bekerja sama, intinya begitulah ya. Dan ada pengertian dari kita masing-masing untuk bagaimana cara keluar dari zona ini. Dan saya rasa untuk pemerintah khususnya pemerintah Indonesia ini perlu ada pelajaran dari negara-negara lain. Kenapa mereka bisa sementara kita masih berada dalam zona tidak nyamanan gitu. Contohnya seperti Cina. Cina kan pandemi COVID pertama kan ditemukan di Cina. Maksud virus corona ini kan pertama kan ditemukan di Cina. Tapi kenapa sekarang negara-negara Cina itu mereka mulai melonggar
longgar dengan aturan protokol kesehatan yang mereka terapkan sebelumnya gitu. Kenapa mereka bisa sementara Indonesia tidak bisa? Itu yang menjadi PR bagi pemerintah Indonesia gitu. Iya. Dan kita sebagai masyarakat juga harus mendukung kebijakan-kebijakan tersebut. Maksudnya ketika pemerintah mendorong kita untuk apa ya, mengarahkan kita Untuk menaati aturan. untuk menaati aturan bahwa kita harus mengikuti aturan tersebut. Dalam tanda kutip, pemerintah tidak boleh melakukan apa namanya semacam diskriminasi terhadap masyarakat. Ya. Nah, karena kan ini masyarakat akan melakukan tindakan kejahatan apabila pemerintah sendiri yang memanipulasi kebijakan yang mereka terapkan gitu. Saya rasa begitu. Sehingga kalau misalkan ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini, saya yakin Indonesia bisa. Kenapa negara lain bisa? Kita harus bisa. Nah, kita juga harus bisa. Optimis, harus bisa. Iya. Di sini ini antara pemerintah dan masyarakat itu akan bekerja sama. Nah, itu perlu adanya kerjasama. Sudahlah. Oh, enggak tuh. Sudah ngerti Bang. Kemana kau? Cuma yang tidak daripada kita Nanti. yang tidak jelas tuh. Semua Ya sih. Belum air tuh. Sudah.